Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem kontrol motor DC dengan PID dan user interface. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jadi, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian dari kode editor yang nantinya akan digunakan pada praktikum pertemuan ke-13. Yang pertama ada VS Code. VS Code itu kode editor yang sumbernya itu open source, ringan, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C, C++, dan yang lain sebagainya. VS Code itu memiliki fitur syntax highlighting, debugging, terminal terintegrasi, serta marketplace extension yang sangat lengkap. Karena fleksibilitasnya dari si VS Code banyak digunakan untuk pengembangan sistem embedded dan sistem kontrol. Selanjutnya ada Cursor. Cursor itu kode editor yang berbasis AI, lalu Cursor juga dapat memahami konteks seluruh proyek sehingga mampu membantu penulisan kode, memperbaiki error, dan menjelaskan potongan program secara otomatis. Editor ini sangat membantu dalam pengembangan program PID dan optimasi algoritma. Yang ketiga ada Windsurf. Windsurf adalah kode editor modern yang juga terintegrasi dengan AI. Windsurf ini digunakan untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, terutama dalam eksplorasi kode, debugging, dan penyesuaian logika program. Selanjutnya ada pemrograman bahasa Python. Jadi, Python itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami. Python itu sendiri biasanya banyak digunakan dalam bidang otomasi, sistem kontrol, pengolahan data, serta pembuatan antarmuka grafis. Nah, pada praktikum ke-13 ini, Python akan digunakan untuk membuat user interface kontrol PID dan motor DC, lalu akan menampilkan grafik data secara real-time dan menyimpan hasil datanya ke dalam Excel, lalu komunikasi serial dengan Arduino. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi dari Python itu sendiri. Nah, Python nanti akan kita install bersama-sama, kita akan praktikkan bersama-sama saat saya demonstrasi. Nah, proses instalasi Python itu diawali dengan mengunduh atau mendownload Python versi 3.10.11 melalui situs resminya. Setelah itu, file installer akan dijalankan. Nah, pada tahap ini, pastikan untuk mencentang opsi Add Python to Pad agar Python dapat dijalankan melalui terminal. Selanjutnya, kita akan klik tombol install dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Untuk memastikan Python telah terinstall dengan baik, dilakukan pengecekan. Nah, cara untuk mengeceknya itu bisa menggunakan command prompt. Caranya, kita bisa cari command prompt dengan mengetikkan cmd, lalu kita klik. Bisa juga dengan Windows plus R, lalu kita ketikkan cmd, dan kita OK. Lalu setelah muncul cmd-nya atau command prompt-nya, kita bisa klik Python --version, lalu kita enter, dan di situ akan memunculkan versi dari Python itu sendiri. Nah, setelah muncul, berarti menandakan bahwa Python sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya adalah extension Python dan Platform.io IDE. Extension Python itu berfungsi untuk mendukung pengembangan program Python itu sendiri. Nah, ekstensinya itu menyediakan fitur seperti menjalankan dan debugging program Python, lalu autocomplete dan syntax checking, lalu ada manajemen library Python, dan yang terakhir integrasi dengan terminal dan virtual environment. Platform.io adalah platform pengembangan sistem embedded yang terintegrasi langsung dengan Visual Code Studio. Platform.io digunakan sebagai pengganti Arduino IDE dengan fitur yang lebih lengkap dan profesional. Platform.io memiliki beberapa fungsi utama, antara lain, yang pertama, menulis program embedded untuk Arduino Mega 2560, lalu melakukan proses build dan upload program ke microcontroller, lalu ada manajemen library secara otomatis, lalu ada mendukung struktur project yang lebih rapi dan terorganisir, lalu yang terakhir ada memudahkan debugging dan pengembangan program skala besar. Dalam praktikum
Pertemuan ke-13, platform I/O digunakan untuk mengembangkan program kontrol PID motor DC pada Arduino secara lebih stabil dan efisien dibandingkan Arduino IDE. Selanjutnya, kita akan langsung praktik dan saya akan mendemonstrasikannya. Jadi untuk yang pertama kita akan mendownload Python terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang 64 bit. Jika sudah selesai, di sini kita akan menggunakan beberapa software. Yang pertama ada Visual Code Studio, bisa di-download terlebih dahulu atau menggunakan Windsurf. Lalu bisa juga menggunakan kursor AI. Setelah itu kita ke Python, file yang tadi kita buka, lalu kita checklist dan kita akan install. Lalu kita akan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, kita close, lalu kita akan buka CMD atau command prompt. Caranya Windows R atau bisa dicari, dan di sini kita ketikkan Python version, Python main version. Lalu jika sudah muncul, berarti tandanya Python kita sudah terinstall. Setelah itu, di sini saya akan membuka Visual Code Studio. Bisa juga menggunakan kursor AI atau Windsurf. Lalu, saya akan mencari dan menginstal ekstensi platform I/O dan ekstensi dari Python. Lalu kita akan buka, kita klik open, dan kita bisa klik new project atau open project. New project ketika kita akan membuat project baru, dan open project itu kita akan membuka project yang pernah kita buat. Nah, jika sudah terbuat, filenya akan seperti ini. Lalu bisa kita lihat di sini ada ekstensinya, dan di bagian kanan itu copilot-nya. Kita akan coba
Untuk membuat program sederhana, di sini saya contohkan kalkulator sederhana. Jadi, kita akan memerintah atau memberi instruksi, lalu otomatis akan dibuat programnya.
Nah, di sini sudah jadi user interface-nya sudah terlihat dan berfungsi dengan baik. Namun di sini saya akan menambahkan beberapa fitur dan menyempurnakan fitur-fitur yang kurang.
Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke motor DC. Pada awal penggunaan AI Editor, kita awalnya mencoba memberikan prompt yang sangat sederhana, yaitu membuat program kalkulator. Tujuannya dari tahap ini untuk memahami cara kerja AI Editor dengan menerima perintah, menulis kode, serta menyesuaikan logika program sesuai instruksi yang diberikan. Setelah memahami cara kerja AI Editor, prompt kemudian dikembangkan ke tahap yang lebih kompleks. Di sini tujuannya itu untuk membuat program yang bekerja secara otomatis sehingga proses pengembangan tidak perlu lagi dilakukan dengan cara mengcopy paste manual. AI Editor itu digunakan untuk membantu menyusun struktur program, memperbaiki logika, dan menyesuaikan kode secara langsung sesuai kebutuhan sistem. Nah, di sini kita sedang mempraktikkan sistem kontrol PID motor DC yang dilengkapi dengan user interface. Pada tahap ini, AI tidak hanya digunakan untuk menulis kode, namun juga membantu merancang sistem secara menyeluruh, mulai dari algoritma kontrol, pembacaan encoder, hingga menampilkan antarmuka atau user interface. Program kontrol dibuat menggunakan Arduino Mega 2560. Motor dikendalikan melalui pin 5 sebagai arah clockwise dan pin 6 sebagai arah counterclockwise. Sedangkan encoder itu dibaca melalui pin 2 dan pin 3 menggunakan interrupt. Sistem PID itu dilengkapi dengan fitur anti-wind-up dengan batas output minus 255 hingga 255. Sistem memiliki dua mode kontrol, yaitu kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Ketika mode kontrol diubah ke kontrol posisi, nilai posisi motor secara otomatis di-reset ke 0. Kecepatan motor dihitung dalam beberapa bentuk, yaitu kecepatan raw dari time sampling, kecepatan dengan filter moving average, kecepatan dengan low pass filter, serta kecepatan per second. Jika nilai KI sama dengan 0, maka aksi integral dinonaktifkan. Begitu juga untuk KP dan KD. User interface di program ini itu memiliki fitur connect dan disconnect. Lalu ada pemilihan port serial, lalu ada tombol start dan stop yang digabung, lalu ada clear grafik, lalu penyimpanan grafik ke format PNG, serta penyimpanan data ke Excel secara otomatis saat sistem dijalankan. Parameter seperti setpoint, KP, KI, dan KD, lalu ada alpha filter, dan time sampling itu dapat diatur menggunakan slider, input text, maupun tombol naik turun, dan akan terupdate secara otomatis saat nilainya berubah. Dengan sistem utama berhasil dibuat, prompt dilanjutkan dengan tahap perbaikan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan algoritma pada pembacaan encoder agar lebih teliti dan stabil. Pada mode kecepatan, sistem memastikan bahwa kecepatan yang digunakan adalah kecepatan per second. Selain itu, error pada proses ekspor grafik itu juga akan diperbaiki. Waktu grafik di-reset ke 0 saat di-clear. Lalu, hasil dari program Arduino itu menunjukkan bahwa motor DC dapat dikendalikan dengan baik menggunakan kontrol PID baik pada mode kecepatan maupun pada mode posisi. Motor mampu mengikuti set point yang diberikan dengan respon yang stabil setelah dilakukan tuning parameter PID. Sementara itu, user interface Python berhasil menampilkan data motor secara real-time, mempermudah pengaturan parameter PID, serta menyimpan hasil percobaan dalam bentuk grafik dan file Excel. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses kontrol, monitoring, dan pencatatan data dapat dilakukan secara otomatis, sehingga lebih efisien dan minim dari kesalahan.
Pada tahap percobaan, sistem diuji dengan berbagai variasi set point, parameter PID, filter, dan time sampling. Dari hasil grafik dan data Excel, dapat dianalisis karakteristik respon sistemnya, seperti delay time, rise time, peak time, settling time, overshoot maksimum, serta error steady state. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi performa sistem kontrol PID motor DC secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.